Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali menerima ilmu, bersekolah atau pahala ya dalam keadaan sehat walafiat. Salat alhamdulillah semoga terlimpah kepada kedua hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada kerabatnya, dan kepada kita semua sebagai umat yang mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Rasulullah yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya. Amin. Baik, anak-anakku, supaya kita lebih berkah ya dalam menuntut ilmu ini, kita berdoa. Ya, doa kali ini akan dipandu oleh Ali. Silakan Ali. Duduk siap baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika yang disebut namanya maka angkat tangan. Siap? Ya. Oke. Aini, Alif, Arkan, Cinta, Dapa, Gina, Imelda, Kaila, Kalisa, Mega, Mohal Fikri, Muhammad Jidan, Muhammad Yaris, Muhammad Al Fikri, Nadir, Yin ya, mana? Pembuli, Nesa, Putri, Cinta, sakit ya, Cinta, Siti Juliawati, Siti Nurafila, Siti Rubi,
yang hadir hari ini 18 orang ya, karena kita semuanya 20 orang. Jadi kita doakan yang teman kita yang sedang sakit hari ini, ya. Mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan dengan membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Mudah-mudahan sekali lagi teman kita yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Baik, teman-teman, anak-anakku, biar kita lebih semangat, kita lebih cinta tanah air, kita menyanyikan lagu dulu ya. Lagu apa kali ini? Oke. Yuk. Siap? Siap ya. Nah, suaranya dibuka ya. Dibuka. Siap ya, buka suaranya ya. Kita harus mencintai negara kita, Indonesia, yang begitu kaya, ya, kaya akan mineral, gunung-gunung hijau, ya. Tongkat pun kalau kita tancapkan itu tumbuh menjadi tumbuhan. Itu saking suburnya negara kita, ya. Makanya kita harus mencintai negara kita. Dengan cara apa? Salah satunya adalah menanam pohon. Ya, kemarin kita telah mempelajari tentang ekosistem, ya. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang hidroponik. Ada yang tahu hidroponik? Ya. Nah, adapun
tujuan pembelajaran kali ini adalah menjelaskan konsep ya, mengenal sistem penghijauan hidroponik dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kalian punya halaman yang luas sudah? Punya? Nah, punya. Itu dimanfaatkan buat kita menanam tanaman. Tidak harus tanaman keras ya. Tanaman sayuran juga ya. Kita bisa ditanam agar kita tidak selalu membeli. Ya. Itu dengan kita melakukan nanam di hidroponik. Hidroponik itu apa? Nah, metode tanam tanpa menggunakan tanah. Ya, metode tanam tanpa menggunakan tanah. Jadi kita walaupun kita tidak mempunyai tanah yang luas, kita bisa di halaman rumah atau halaman belakang kita membuat hidroponik. Ya. Baik, supaya kalian lebih memahami lagi tentang hidroponik, ya. Kita tonton video tentang hidroponik. Nanti kalian lihat, analisa, pahami ya, agar kita bisa melakukan di kehidupan sehari-hari di rumah kita. Siap? Siap. Baik, sekarang kita akan menonton video tentang hidroponik, menanam sayur hidroponik. Ya, kita sudah makan banyak sayuran sekaligus. Nah, ini sangat banyak teman-teman yang begitu kecil tapi tidak bisa mengurangi setiap hari ya, karena sayuran ini mendapatkan air dari dalam bak yang akan diserap oleh akar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Jadul Indonesia. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan bahas kita menanam sayuran di rumah menggunakan bak hidroponik kecil. Nah, ini bagaimana cara menanamnya, cara perawatannya, dan sampai panen itu apa saja yang harus dilakukan. Teman-teman, simak dulu videonya ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa sayuran yang ditanam tanpa menggunakan tanah ya. Kita menanam secara hidroponik. Di sini ada sawi pakcoy, kemudian ada sawi putih, bayam merah, bayam putih, ada juga selada dan juga sayuran lainnya. Nah, teman-teman, cara menanam ini sangat cocok untuk teman-teman yang berkendara dengan hal sendiri ya. Misalnya teman-teman tinggal di perumahan yang tidak punya lahan tanah, untuk lahan atau tempat yang menjadi jauh itu kan nggak bisa langsung ditanami. Teman-teman bisa menggunakan cara hidroponik seperti ini. Teman-teman mungkin pernah melihat bak hidroponik seperti ini ya, atau teman-teman tidak pernah membelinya. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman belum tahu bagaimana cara menggunakannya, kita akan bahas satu persatu ya. Untuk menanam dengan hidroponik, salah satunya kita bisa menggunakan bak hidroponik seperti ini. Nanti teman-teman butuhkan bak, kemudian cukup infrared seperti ini ya. Untuk infrarednya dibutuhkan seperti ini. Kemudian kita juga memerlukan ekspor. Ekspor ini yang kita gunakan ukuran 5 cm teman-teman. Bentuknya seperti pot kecil, tapi lebih banyak lubang di bagian bawahnya ya. Selain itu kita juga memerlukan air panel. Air panel ini digunakan sebagai sumbu. Nanti untuk menyerap air dari dalam bak dan disalurkan ke akar tanaman. Untuk pembuatannya, karena kita tidak menggunakan tanah, kita menggunakan penggantinya yaitu rock wool. Nah, teman-teman, untuk rock wool ini seperti busa, tapi lebih padat ya. Rock wool ini bisa menyimpan air dalam waktu lama, jadi walaupun bisa pakai tanah, sayurannya tidak kering. Nah, yang paling penting teman-teman saya akan juga menunjukkan ini ya. Untuk menanam hidroponik, untuk pupuknya kita menggunakan pupuk KBB seperti ini. Setelah teman-teman tahu alat-alatnya dan juga kegunaannya seperti apa, langsung saja kita praktek cara tanamnya. Pertama-tama teman-teman kita siapkan amandemen atau wadah lainnya ya. Kemudian siapkan juga media pemerah wool dan selanjutnya kita siapkan benih sayurannya. Kalau tidak ada benihnya, apa yang sudah ditanam ya. Kemudian kita bagi media pemerah woolnya dengan air biasa ya. Kita bagi sampai basah merata. Kemudian kita bagi satu persatu untuk media pemerah woolnya. Untuk menanam sayuran seperti sawi, selada, untuk satu wool diisi satu benih saja. Untuk menanam kangkung atau bayam bisa diisi beberapa benih.
daunnya dan ditaruh di tempat yang kena sinar matahari. Jangan ditaruh di tempat gelap lagi ya. Untuk mencuci melakukannya kita potong setiap hari. Untuk bibitnya kita taruh di tempat yang kena sinar matahari setiap hari ya. Cucikan 7 sampai 10 hari untuk bibit sayurannya nanti akan muncul 4 daun dan sudah siap dipindah tanam. Untuk bibit sayuran jika terkena sinar matahari yang cukup, nanti bibitnya tidak akan kecilan dan tumbuhnya bagus ya. Nah ini contoh untuk bibit cangkuk, kalau ini bibit kayu paksa ya. Saat kemarin kita hanya menggunakan air biasa teman-teman, tidak harus memakai air kecil ya. Setelah bibit sayurannya sudah dipindah tanam, kita siapkan bak dan juga nutrisi atomiknya. Kita siapkan bak, untuk bak kecil seperti ini kita isi air sebanyak 2 liter. Teman-teman bisa menggunakan air ase, air sumur, atau air PDAM yang sudah diendapkan ya, atau ditampung dulu. Kemudian kita tambahkan nutrisi atomik untuk pekataan A sebanyak 10 ml, pekataan B nya juga 10 ml. Airnya kita aduk dulu ya supaya nutrisinya larut merata. Selanjutnya kita pasang air pelanggan ke dalam lepot. Cara pasangnya seperti ini teman-teman. Kita masukkan air pelanggan dari bagian bawah dulu ya. Kemudian kita tarik. Kita masukkan lagi ke bagian bawah. Untuk ujungnya kita masukkan lagi ke bagian bawah seperti ini. Nah hasilnya seperti ini ya. Untuk membuatnya nanti kita kasih air pelanggan semuanya. Setelah itu kita masukkan ke dalam lubang tutup repotnya ya. Nah selanjutnya adalah kita pindah tanam teman-teman. Kita ambil bibit sayuran yang sudah siap pindah tanam ya. Kita pisahkan robohnya satu persatu karena sudah ada garisnya. Kita memisahkannya juga lebih mudah. Cara pisahnya gampang aja. Kita potong robohnya seperti ini teman-teman. Kemudian kita masukkan ke dalam lepot. Pastikan untuk robohnya menyentuh kain panel yang ada di dalam lepot teman-teman. Nah seperti ini ya. Setelah semua bibit sayuran dipindahkan ke dalam bak hidroponik seperti ini, kita taruh sayuran hidroponik di tempat yang kena sinar matahari langsung. Bibit sayurannya akan diserap air dari dalam bak dan diserap melalui dalam panel ini disalurkan ke akarnya ya. Untuk perawatannya gimana mas? Apakah perlu diganti airnya atau cukup ditambahkan? Nah teman-teman, karena kita tidak bisa menyiram setiap hari, itu sangat cocok ya. Kita tidak harus menyiram setiap hari untuk sayuran hidroponik seperti ini. Nanti teman-teman bisa pakai airnya 2 atau 3 hari sekali. Nanti kalau airnya kotor kita tarik-tarik, kita bersihkan. Kalau airnya berkurang, kita terus tambahkan air dan juga nutrisi atomik. Kalau teman-teman punya waktu, teman-teman bisa mengaduk-aduk air dalam bak ini setiap 2 atau 3 hari sekali. Jadi biar akarnya ini mendapatkan lebih banyak oksigen. Kalau tidak diaduk sebenarnya juga nggak apa-apa, tapi akan lebih baik lagi kalau bisa diaduk-aduk. Nah untuk menambahkan air nutrisi di dalam bak hidroponik, kalau teman-teman punya banyak tanaman hidroponik seperti ini, teman-teman siapkan air dulu di dalam bak, kemudian diisi air biasa ya, seperti pada awal tidak tanam, kemudian ditambahkan nutrisi atomik. Setiap kali liter air kita tambahkan atau berikan nutrisi A 5 ml dan nutrisi B juga 5 ml. Untuk air nutrisinya nanti bisa ditambahkan ke bak hidroponiknya. Semakin besar sayuran dan cuaca semakin panas, nanti air dalam bak ini akan terus habis ya. Jadi kita perlu tambahkan untuk sayuran jangan sampai terus. Dengan nutrisi yang cukup, fungsikan kapal yang cukup, untuk sayurannya juga tumbuh subur, walaupun kita tanam tanpa menggunakan tanah. Untuk masa panen sayuran itu berbeda-beda, sekitar 25 sampai 40 hari, tergantung jenis sayurannya ya. Kalau untuk bayam, kangkung itu sekitar 25 sampai 30 hari sudah bisa panen. Untuk jenis sawi, seperti pakcoy, sawi jazim, itu sekitar 35 sampai 40 hari setelah tunai itu sudah bisa panen. Supaya kita bisa panen terus-menerus, teman-teman sebelum panen sayuran, pastinya kita menanam bibit baru ya. Jadi setelah sayurannya dipanen, kita bisa langsung tanam sayuran lagi. Enaknya hidroponik seperti itu ya. Untuk bak hidroponik ini bisa kita pakai berkali-kali. Tidak harus mencampur tanah dulu, tidak harus pengolahan. Jadi setelah panen, tinggal kita cuci dan bisa dimakan. Dengan cara ini kita bisa punya banyak sayuran walaupun bukan seperti teman-teman. Ini satu wadah kita bisa tanam 9 lubang sekaligus ya. Teman-teman yang ingin coba menanam sayuran hidroponik bisa menggunakan pakai hidroponik seperti ini. Apa yang belum punya bisa menggunakan botol bekas atau botol bekas. Manfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Teman-teman ya. Ya, baik ya. Itu tentang hidroponik ya. Mudah tidak? Ya. Kita coba nanti kalian di rumah buat hidroponik
Tidak usah kalau tidak ada alat-alatnya, bisa dari lingkungan kita, dari bekas aqua gelas, ya, itu bisa, ya, dengan menggunakan styrofoam kalau ada styrofoam bekas itu, ya, bisa itu dengan menggunakan itu. Ya, gunanya apa untuk hidroponik ini? Hidroponik ini nutrisinya bisa diukur oleh kita. Terus kemudian masa tanamnya itu lebih singkat. Kita mau berapa hari? 30 hari, tadi 35 hari sampai 40 hari ya. Nah, kemudian lebih higienis. Ya. Karena tidak medianya itu tidak menggunakan tanah, melainkan dengan air, dengan nutrisi. Ya. Nah, baik teman-teman, supaya kalian lebih paham lagi tentang hidroponik, di sana ada artikel tadi sudah dibagikan ya. Kalian sudah ada ya, ditugaskan tadi untuk membaca artikel. Silakan baca 2 menit saja, karena itu pendek, tentang artikel tadi tentang hidroponik. Ya, silakan baca bersama-sama. Sudah ya. Nah, itu salah satunya kita untuk mempelajari hidroponik. Tadi kita sudah menonton video, kemudian kita sudah membaca artikel. Nah, alangkah lebih seru lagi kalian nanti tanyakan kepada para ahli. Pak Guru sudah mendatangkan ahli tentang hidroponik. Beliau sudah sudah berapa tahun yang lalu beliau beraktivitas ya dalam hidroponik ya. Nah, nanti kalian boleh bertanya sedetil mungkin tentang hidroponik ya. Nanti kalian akan dipandu oleh narasumber yang sudah malang melintang tentang hidroponik ya. Kepada Pak Ramdan ya, dipersilahkan. Nanti. Oh ya, ini. Enggak, Pak.
kepada Pak Caca yang telah memberikan waktu kepada saya. Oke, kita speaking dulu. Tepuk 1. Nah, tepuk 1. Nah, gini. Tepuk 1. Tepuk 2. Nah, tepuk 3. Oke, bisa? Bisa, oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Nah, tepuk 3. Bisa? Oke. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Nah, tepuk 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan kita semua. Oke, baik anak-anak. Sebelum kalian mengenal hidroponik, kita refleksi dulu ke belakang. Kalian tuh harus tahu tentang tumbuhan dan fungsinya. Kalian pernah belajar tentang tumbuhan dan fungsinya? Pernah kan? Nah, yang pertama ada apa aja? Ada akar. Kedua ada ketiga ada daun. Keempat ada kelima ada Nah, ini fungsinya akar itu apa sih? Menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Nah, bedanya nanti tanah kalau hidroponik itu pakai berarti di sini nutrisi dari dalam air juga untuk menopang tumbuh. Ini fungsi akar. Tadi di hidroponik kalian melihat nggak dalam video tadi ada akarnya nggak? Ada. Terus ada batangnya nggak? Ada. Batang itu menghantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan seperti bunga, seperti daun dan yang lainnya. Terus ada apa lagi? Daun. Tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Kalau misalkan akarnya agak kuat, nanti kesini ke atasnya juga pasti layu atau tanaman itu bisa mati. Paham nggak? Lalu ada bunga dulu atau buah dulu? Bunga dulu. Sebelum berbuah, kalian pernah lihat di halaman sekolah kita ada pohon apa? Pohon jambu, pohon mangga. Sebelum berbuah pohon mangga berbunga dulu nggak? Nah, itu tempat berkembang biakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Nah, hidroponik juga sama. Ketika kita mau nanam hidroponik, kita pasti memerlukan bibit atau biji. Nah, kemudian buah. Cuman bedanya kalau hidroponiknya biasanya untuk sayur. Bisa nggak Pak untuk buahan? Bisa sebetulnya seperti buah melon, buah semangka itu bisa pakai hidroponik. Oke. Ini seputar untuk tumbuhan dan fungsinya. Ya, kalian sudah paham fungsinya akar itu apa, fungsinya batang itu apa, fungsi daun itu apa, fungsi bunga itu apa, dan buah itu apa. Paham? Nah, bagus. Nah, sekarang Bapak akan menerangkan. Tadi kan dalam video itu mungkin kalian nggak tahu apa sih rokok itu, ya, apa sih nekot itu, apa sih nutrisi itu. Nah, ini Bapak di sini bawa contoh. Nah, ini namanya apa? Rockwool. Media buat kita menyimpan biji atau benih. Bapak paham atau bibit? Ini boleh lihat. Ini namanya rockwool, ya. Nah, nanti ditanya sama Pak satu-satu. Ini apa namanya? Boleh kalian lihat. Ini namanya yang belakang kelihatan. Rockwool itu seperti busa, ya. Ini namanya rockwool. Nah,
ini ada media tanamnya. Tahu? Pengganti tanam. Ini media tanamnya pengganti tanam. Oke, bagus. Nah, nanti ini namanya apa? Net pot. Tahu net pot? Nah, nanti si biji yang kita punya ditanam ke sini. Kemudian ketika sudah memiliki 4 atau 5 helai daun, baru dimasukkan ke sini ke net pot. Bagus. Ini Bapak alatnya dulu ya, sebelum kalian menanam hidroponik, alangkah baiknya kalian mengetahui alatnya dulu atau peralatan yang kita digunakan untuk hidroponik. Ini apa net? Nah, ini net pot. Wadah untuk rock wall. Bagus. Kemudian ini ada biji benih atau bibitan, boleh bisa. Nah, ini biji ini kita bisa semai. Tahu semai? Semai itu kita ditabur supaya tumbuh apa namanya? Berkecambah. Nah, belum tumbuh batang kan atau tumbuh akar ya. Ketika kita menanam ini kan tanah, kita anggap aja ini tanah, kita anggap aja diganti sama pohon. Ketika biji kita atau ditabur ke sini, nanti akan tumbuh dulu akar untuk menopang apa aja tumbuhan. Jadi ketika akar tumbuh, barulah batang keluar. Nah, seperti itu Bang. Ini bibit. Nah, kemudian ada nutrisi ya. Ini ada nutrisi, boleh dibuka. Pak, kalau misalkan tanam butuh nutrisi nggak? Butuh sebetulnya, walaupun alami, tapi butuh. Pak, gimana kalau misalkan tanah yang di rumah saya itu ketika saya nanam suka mati mulu? Nah, berarti nutrisinya kurang. Pak, boleh disiram? Kalian pernah lihat orang tua menyiram tanaman? Nah, itu sebagian dari pengganti nutrisi. Ketika tanah kering itu harus tanahnya disiram supaya basah, supaya tumbuhan kita atau tumbuhan yang kita tanam itu hidup. Nah, ini ada nutrisi A, nutrisi B. Ya, nanti Bapak contohkan cara pembuatannya lah. Ya. Kemudian ada ini apa? Pupuk. Ketika kita tidak mempunyai nutrisi, kita boleh pakai pupuk pengganti nutrisi. Pak, bisa nggak digunakan keduanya? Bisa sebetulnya. Ya, Pak. Cuman harus tahu takarannya. Nanti Bapak jelaskan 1 minggu berapa ppm untuk kadar nutrisinya. Nah, ini apa namanya? Bagus. Nah, sekarang kita akan alurnya. Alur pertama kita membuat. Oke. Yang pertama kita siapkan dulu apa namanya? Biji. Kita tuangkan ke dalam piring kecil. Kemudian ini rokok kita bagi beberapa bagian bentuk kotak apa namanya? Bebas sesuai keinginan kalian. Yang penting masuk ke dalam net pot. Ya. Pokoknya nanti di sini anggaplah ini berbentuk 4 ada 32 kotak. Nah, sama kalian biji ini dimasukkan ke rockwall. Kemudian disemai. Tahu disemai? Didiamkan, dipakai air ya, supaya tumbuh akar. Disebutnya apa? Berkecambah. Ketika berkecambah ada tahu toge? Nah, toge ketika toge lalu dibawa apa namanya? Rokok ini yang sudah ada akarnya ke dalam wadah besar di luar lingkungan kita yang kena sinar matahari supaya apa? Supaya
tumbuhlah daun nanti. Nah, bagus. Tumbuhlah daun. Ketika itu butuh waktu, kalau jemaah itu kita butuh waktu 2 sampai 3 hari. Nah, jangan dulu ketika udah ada muncul daun atau akar batang, jangan dulu dimasukkan ke sini. Kita sinari dulu tanaman ini ke matahari. Didiamkan berapa hari? Sama. 1 atau 3 hari kalau nggak salah ya. 1 atau 3 hari. Nah, ketika tadi di video tadi ketika udah muncul 4 atau 5 daun, barulah dipindahkan ke netpot si tanamannya. Ketika udah dipindahkan, masukkan ke tempat yang sudah berisi air dan nutrisi. Nah, untuk minggu pertama biasanya tadi ketika kalian melihat video tadi waktu panen tanaman itu berbeda-beda. Kalau ini benih pakcoy ya ataupun secim itu memerlukan 35 hari sampai 40 hari. Berarti 1 bulan setelah. Beda dengan tanaman lain seperti selada bongkol, terus bayam itu memerlukan paling lama 30 hari. Makanya setiap minggunya ataupun setiap harinya kita cek. Apalagi kalau misalnya kita mempunyai wadah kecil, misalkan ini anggaplah ini wadah kita untuk menanam hidroponik, misalkan 3 ada 32 netpot di sini. Nah, di bawahnya berisi air. Kita minggu pertama biasanya ada nutrisinya itu 700 ppm. Ya, berarti nanti si nutrisi ini nanti ini pengalaman Bapak ya. Nanti si nutrisi ini yang A dulu dicampur air. Pokoknya ini totalnya ada 1 liter ya. Berarti nanti kalian ada pengukur gelasnya. Nah, ini 1 liter misalkan dimasukin, hitung dulu gak semuanya dimasukin, tapi hitung kadar airnya dulu ya. Kan dimasukin misalnya ke sini udah nyampe dua-duanya, kita cek udah 700. Kalau udah 700 udah seminggu, udah nanti ketika seminggu berikutnya 2 minggu kedua kita cek lagi airnya ada atau enggak. Nah Pak, kalau tidak adaan pasti airnya akan beku karena diserap oleh akar merambat ke batang merambat ke daun, ya kan gitu kan. Nah, dalam sayuran ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, ada bunganya enggak? Ada. Cuma tidak ada buahnya. Nah, itulah terjadinya ekosistem ya. Ketika sayuran berbunga itu ada bijinya. Nah, bijinya itu nanti dipakai lagi buat apa namanya? Buat menumbuhkan tumbuhan yang baru lagi. Itu namanya berkembang biak menjadi lebih banyak. Oke, paham? Ini untuk nutrisinya tadi sudah selesai. Minggu kedua kalian cek lagi. Misalkan airnya kurang tambah, kemudian nutrisinya kurang tambah lagi. Kalau minggu kedua itu kalau nggak salah 900 ya. Minggu ketiga sama 900. Minggu keempat, nah itu minggu keempat tuh biasanya dekat-dekat ke panen. Tuh panen kita misalkan menanam tumbuhan udah besar, udah berbuah apa? Misalkan mangga, kita menanam pohon mangga itu beberapa tahun ya kalau mangga itu. Nah ketika berbuah kita kan senang, mangga buah hati. Nah seperti itu. Makanya ketika kita hasil dari nol terus sampai akhir, tumbuhan yang kita buat itu pasti akan merasa kepuasan terhadap diri kita sendiri ya. Oke, itu untuk apa namanya hidroponik ya, sekilas tentang hidroponik. Baik, nah sekarang Bapak tanya lagi. Tadi udah perhatikan, udah paham tadi? Sekarang Bapak yang tanya boleh? Boleh. Apa sih
Ada yang tahu nggak? Angkat tangan. Apa sih yang dimaksud dengan hidroponik? Angkat tangan. Nah, coba berdiri. Pak. Ya, silakan Pak. Hidroponik adalah metode tanam tanpa menggunakan tanah. Nah, tepat sekali ya. Berarti tanah diganti sama air ataupun sama rompol tadi teh ya. Ya, nutrisinya sebagai air, tanah diganti sama rompol. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Bapak. Kemudian Bapak tanya lagi yang kedua, angkat tangan. Apa keuntungan utama dari metode hidroponik? Keuntungan utamanya apa? Ayo, angkat tangan. Ya. Apa keuntungan utamanya? Keuntungan utama dari penanaman hidroponik itu apa? Apa? Apa keuntungan utamanya? Ya, silakan. So, kelompok Bapak nanya ke kelompok 2. Silakan jawab nomor 2. Ya, nomor 2 ini apa keuntungan utama dari metode hidroponik? Apa? Nah, efisiensi penggunaan udara yang dapat menghemat 90% dibandingkan pertanian konvensional serta kemampuan untuk mengontrol lingkungan tumbuh secara lebih efektif. Ya, paham? Ketika kita menanam hidroponik pasti ya kita akan seperti merawatnya seperti apa? Seperti peliharaan kita, ya pasti itu bakal lebih efektif. Ya, nah terus tidak butuh ruang lingkup yang besar, hanya butuh misalkan kita ukurannya Pak di rumah saya mempunyai 1 meter seperti inilah anggapnya. Ini 1 meter ke 50 cm. Bisa nggak kita tanam kalau punya tempat 1 meter ke 50 menggunakan hidroponik? Bisa nggak? Bisa, ya Pak. Di bawahnya misalkan pakai apa? Pakai bak wadah itu ya apa? Ataupun pakai alat bekas, bisa pakai galon, ya. Bebas. Ya, kemudian pertanyaan ketiga. Nah, bagaimana hidroponik dapat menghasilkan tanaman yang lebih sehat? Bapak tanya ke kelompok 3. Ya, keras. Hidroponik menghasilkan tanaman yang lebih sehat karena Nah, betul sekali. Hidroponik menghasilkan tanaman yang lebih sehat karena tanaman dapat tumbuh bebas. Kita terjaga misalkan ada ular, kita bisa langsung bersihkan. Beda dengan di kebun, kita malah di kebun ketika ada hama itu biasanya jarang terkontrol, ya. Beda sama dengan hidroponik, pasti tumbuhan akan cepat dan bebas tumbuhnya. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, yang keempat, Bapak memberikan pertanyaan untuk kelompok 4. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam sistem hidroponik? Kalian tulis tadi apa? Tantangannya? Ayo, Yaris. Yang keras. meskipun memiliki banyak keuntungan, Terus? hidroponik juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kebutuhan akan pengetahuan teks yang lebih mendalam mengenai nutrisi tanaman dan sistem pengelolaan hidroponik. Selain itu, intensif awal untuk perawatan dan fitur biasa tinggi yang mungkin menjadi hambatan bagi petani pemula tahun. Nah, ini tantangannya dalam hidroponik itu adalah pengetahuan teknis yang mendalam tentang nutrisi. Tantangannya itu. Jadi ketika kita tidak mengecek nutrisinya, maka akan berdampak kepada tanamannya. Paham nggak? Misalkan kita lupa mengasih nutrisi di minggu ketiga, apa yang terjadi? Tanaman kita bakal gimana? Kita lupa.
tidak bakalan, walaupun ada air tapi tidak dinutrisi, tidak dikasih nutrisi, maka akan menghambat apa tumbuhannya. Makanya pentinglah nutrisi. Kalau di dalam ruang bebas, tanah yang itu deh pasti memiliki nutrisi dari mana? Dari buah yang jatuh, terus dari air hujan, dari cacing. Enggak. Bedanya kalau hidroponik itu kan di bawahnya cuma ada air. Pasti kita memerlukan nutrisi dari eksternal ya. Contohnya yang kayak gini. Yang kayak gini teh itu nutrisinya. Nutrisi buah buatan. Ini namanya nutrisi buah. Paham? Nah, seperti itu. Di tantangannya itu kita pasti lupa mengasih nutrisi. Ya. Tanaman kita misalkan kalian tuh asik bermain, punya tanaman tapi asik bermain. Minggu pertama lupa, minggu ketiga lupa, sampai minggu keempat kira-kira tanamannya bakal mati layu karena tidak tercek nutrisinya atau airnya. Nah, seperti itu. Nah, yang kelima, ini pertanyaan rebutan. Ya, Bapak tanya, angkat tangan. Nanti siapa dikasih nilai 100 oleh Bapak gurunya. Mengapa hidroponik semakin diminati dalam pertanian modern? Jawab. Berarti satu kelompok ini nih. Apa nih? Ya, betul sekali. Dalam kondisi yang terbatas kita bisa memanen secara maksimal. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, itu seputar hidroponik. Paham? Paham nggak? Ini tentang hidroponik kalian paham nggak? Berarti alat-alatnya ada apa aja tadi? Rokok, kedua, ketiga, gigi, terus nutrisi, pupuk. Kalau media tanamnya kita bisa menggunakan media apa namanya, alat buat menanamnya bisa kita modifikasi lah. Boleh dari pralon, ya tahu pralon. Terus boleh dari tadi video dari wadah kotak kecil, dari baki, ya. Terus di atasnya dikasih pembolong, kemudian ditanam sama netpot asal cukup buat netpotnya masih. Nah, itu alat-alatnya. Berarti kalian udah tahu. Kira-kira kalian bisa ngelakuin nggak? Bisa menanam tanaman nggak di rumah? Bisa ya, karena mudah. Walaupun kita perlu uang dulu, tapi manfaatnya untuk jangka panjang. Ya, paham? Misalkan apa yang kita perlu beli? Pak, ingin bertanya. Boleh, apa? Tumbuhan apa saja yang bisa dipakai untuk hidroponik? Ada tumbuhan sayuran. Boleh sayuran, tapi sebetulnya buah-buahan juga bisa. Cuma nanti media tanam hidroponiknya harus kita gantung, seperti melon kan buahnya merambat. Nah, nanti Bapak pernah lihat di teman Bapak yang pakai hidroponik menanam melon. Ya, itu sangat bagus sekali, inspirasi yang belum dicoba sama Bapak. Sebelumnya Bapak tuh pengen mencoba menanam melon dengan menggunakan media hidroponik. Nah, berarti tumbuhan yang bisa ditanam dan hidroponik itu ada sayuran apa saja? Seperti secin. Sehari-hari kalian makan sayur apa aja? Kangkung bisa, bayam bisa, pacoy bisa, wortel itu bisa sebetulnya. Cuman merambat kita harus ekstra lagi ya, cara menyusun rambatan batang yang banyak. Itu kan kalau wortel sama melon itu batangnya merambat ya daunnya. Nah, kita harus bisa ngecek itu. Terus apa lagi Serena? Salad. Nah, udah tahu kan? Jadi seperti itu. Nah, terus ada yang tanya lagi ya? Boleh. Sebetulnya
bisa saja, cuma nanti nutrisinya ya keganggu nanti sama air bu. Misalkan kita tidak ditutupi, kita menanam hidroponik, tidak ditutupi sama apa? Sama apa namanya? Ke plastik pipi misalkan ya, tidak ditutupi, nanti air hujan bakal menembus ke nutrisi. Nah, nanti otomatis nutrisi atau yang ininya nanti keluar ya, keluar dengan sendirinya, nanti bisa menghambat tumbuhannya. Lebih baik kita tersinar matahari ruangannya, terus tertutupi dengan kresek putih, ada sebenarnya apa kan Pak? Plastik UV ya? Nah, plastik UV seperti itu. Kan ada yang tanya lagi nggak? Ada? Ada yang tanya lagi tentang hidroponik? Sama, fungsinya sama. Berarti dari akar, ini kalian sudah mengenal tumbuhan dari akar. Dari akar mengenal nutrisi, kemudian ke batang, di batang menghantarkan air ke dalam daun. Dari daun mengantarkan ke bunga. Dari bunga terus ke buah. Cuman kalau di hidroponik biasanya sayuran cukup di bunga saja, nanti keluar biji. Biji itu mungkin disebutnya buah lah, boleh sama aja. Gak ada yang lagi? Apa, Meng? Apa? Mencegah? Bagaimana mencegah hama? Mencegah hama. Cara mencegah hama kita harus pertama mungkin hama itu menyukai tanaman yang hijau seperti apa? Bulat. Nah, kita bisa mengontrolnya ya, ataupun misalkan di hidroponik kita itu dekat dengan sampah. Nah, jadi kan hindari aja di tempat yang bersih dan jauh dari tempat sampah. Soalnya kalau misalkan kita menanam hidroponik di dekat sampah, otomatis apa lalu sebenarnya serangga ataupun itu binatang-binatang itu pasti mendekati ke tanaman kita, ya. Terus di nutrisinya harus terjaga. Ada yang bilang nutrisi itu menentukan hama itu mau apa tidak ke tanaman kita. Ada yang bilang semakin nutrisinya bagus tanaman itu maka akan disukai oleh hama. Oke, karena seperti ulat itu pasti membutuhkan makanan juga. Maka dari itu kita harus rajin menjaganya. Paham? Oke, bagus. Saya tanya lagi. Apa nih? Yang keras. Apa? Apa saja tantangan? Oh, yang tadi. Oke, tantangan yang dihadapi dalam sistem hidroponik. Satu ya, kita pasti membutuhkan pengetahuan teknis yang mendalam ya, tentang apalagi tentang nutrisi ya. Pasti minggu pertama itu berapa sih nutrisinya, minggu kedua berapa sih nutrisinya, minggu ketiga berapa sih nutrisinya, minggu keempat berapa sih nutrisinya. Itu butuh pengetahuan yang mendalam tentang nutrisi, karena nutrisi itu menentukan tanaman kita. Paham nggak? Kalau kita tidak mengasih nutrisi kepada tanaman kita, otomatis tanaman kita akan tidak akan tumbuh dengan baik. Ya, paham nggak? Jadi makanannya itu nutrisi yang kita buat kalau hidroponik. Kalau di alam bebas nutrisinya itu pasti di dalam tanah. Di dalam itu kan ada buah jatuh, terus bulu, nah itu akan menjadi nutrisi. Terus di bawah tanah ada apa aja? Ada cacing, terus apa lagi dan yang lain yang banyak ya. Oke, ada kata lagi? Apa? Boleh. Dalam jangka waktu berapa untuk memanen hidroponik? Nah,
Terus dalam jangka waktu berapa hari ya dalam memanen hidroponik? Oke, Bapak sebutkan tadi dari hari pertama kita menyemai itu butuh 1 sampai 30 hari. Berarti minggu ataupun ke 30 beda-beda tergantung tanamannya. Ya. Dan tadi kalian melihat videonya, kalau tanaman seperti bayam dan yang lainnya mungkin butuh 30 hari untuk panen. Tapi berbeda dengan pakcoy dan secing, itu contoh kecilnya. Itu membutuhkan 35 sampai 40 hari lebih ya untuk panen. Tergantung perawatan kita. Misalkan kita lupa tidak mengasih nutrisi 1 minggu, kira-kira nyampe gak harinya? Nyampe gak hari kehidupan panennya? Enggak lah, karena kita lupa mengasih nutrisinya. Misalkan contoh, Bapak nanam ini tanaman. Udah 1 minggu ya Bapak kasih nutrisi ke itu. Kemudian minggu kedua Bapak lupa. Pengaruh gak kepada tumbuhannya? Pengaruh, karena akan menghambat tumbuhnya. Karena hambat tumbuhnya apa? Airnya habis, kemudian nutrisinya kurang, pasti akan lambat tumbuhnya. Nah, kalau misalkan sesuai dengan aturan, minggu kedua misalkan nutrisinya ada, minggu pertama nutrisinya ada, itu pasti sesuai dengan hitungan hari 30 sampai 45 hari ke panen. Pak, bisa lebih tergantung kitanya ya merawatnya. Oke, ada yang tanya lagi? Boleh. Mengapa hidroponik semakin diminati? Cerita ayahnya dan semakin diminati karena banyak kesadaran akan perpindahan dan keamanan pangan. Tahu nggak? Serta kemampuannya untuk menghasilkan hasil panen yang optimal dalam kondisi lahan yang terbatas. Itu ya, semakin diminati dia tidak memerlukan ruang lingkup yang banyak. Cukup kita di rumah saja memiliki 2 atau 3 meter lahan kosong, kita itu bisa dimanfaatkan dengan menanam dengan menggunakan media hidroponik. Kira-kira pertanyaan sekarang, hidroponik perlu biaya nggak? Nah, itu tantangannya. Ya, tantangan yang harus kalian hadapi itu. Terus, Pak, bisa nggak kalau kita pengen membuatnya tanpa biaya? Bisa. Bisa sekali. Manfaatkan dari aqua gelas. Bapak pinjam aqua gelas. Coba saya ini betul ada. Nah, aqua gelas jadi pengganti apa? Netpot. Uputan misalkan kalian mempunyai aqua gelas 10, ini bisa pengganti netpot. Terus pengganti apa? Pengganti rokoknya. Kira-kira apa? Kalau tidak pengen menggunakan biaya, apa? Busa, ya, busa yang ada di rumah. Ini kan sama, busa. Kita bisa menggunakan busa, boleh. Terus, nah ini yang paling itu pengganti nutrisi. Ya, mungkin ini sedikit ya susah, makanya ini yang pentingnya ya, ini makanya harus menurunkan biaya dulu ya. Mungkin sedikit berjuang dengan beli ini kalian supaya apa? Supaya maksimal. Mungkin bisa diganti pakai air apa aja kalian membuat, tapi lebih maksimalnya kita melakukan ini. Bapak juga belum lagi mencoba dulu pengganti nutrisi ini menggunakan apa saja ya. Mungkin nanti Bapak cari bahan yang bisa mengganti nutrisi tanpa kita membeli menggunakan uang ya. Jadi kita bisa memanfaatkan yang ada ketika di rumah. Oke, paham nggak? Ada yang tanya lagi ya? Boleh. Ini pinter-pinter semua. Metode
Ya, metode hidroponik bisa dilakukan di mana saja, betul sekali. Kita bisa misalkan kalian punya atap di rumah, nah itu bisa menggunakan di situ tempatnya metodenya, atau metodenya pakai galon, mana namanya pakai galon ya, gula pakai galon, kalau pakai galon dibelah, terus dibuat itu pakai styrofoam ukurannya, dibolong-bolonginya pakai aqua tadi styrofoam. Kalau nanti kita praktik lah membuat bahan bekas yang bisa kita tanam, membuat media hidroponik dengan barang bekas ya, nanti kita praktek. Oke, ada yang lagi ya? Boleh? Apa nih? Keras. Oh iya, tadi tantangannya tadi ya. Tadi kita harus membutuhkan pengetahuan teknis yang mendalam tentang nutrisi. Terus tantangannya kita memerlukan biaya itu ya. Mungkin itu saja tantangannya. Ada banyak lagi tantangannya. Dan juga kita harus mengecek setiap hari, mungkin seminggu sekali, 2 hari sekali. Ya tergantung kondisi tempat kita menanam. Oke, apa lagi? Boleh. Gimana caranya hidroponik kita agar tidak cepat? Tadi itu ya, nutrisi ya, air sebagai penghantar makanan ke akar ya. Akar nanti menghambat ke batang menghambat ke daun, dan daun menjadi bunga, dan bunga menjadi buah. Itu fungsinya ya. Makanya kalian harus tahu, ketika akar tidak mempunyai air, maka akar itu akan mati. Kalau akarnya jelek, ke atasnya bagus gak? Pasti batangnya patah, lah itu kayak daunnya udah kering biasanya, kalau apalagi panas gitu ya. Nah seperti itu. Kalau lagi ada lagi? Boleh satu lagi ya. Apakah hidroponik bisa tetap tanpa menggunakan nutrisi? Tanpa menggunakan nutrisi bisa, cuma menggunakan air saja gitu. Air juga sebagai nutrisi, cuma nanti tumbuhnya tidak maksimal. Kita di airan itu tanpa menggunakan tambah nutrisi, itu nanti akan menghambat tumbuhnya. Segitu-gitu aja gitu ya, paham nggak? Nutrisi juga, air juga sebagai nutrisi, cuman alangkah lebih baiknya kita menambah eksternal nutrisi ya, supaya apa? Supaya lebih cepat tumbuhnya. Itu keuntungan hidroponik itu kita bisa mempercepat jangka panen. Oke, udah ya, cukup ya. Mungkin nanti kita praktek membuat alat peraga dari bahan bekas dalam hidroponik ya, media hidroponik. Ada yang tanya? Udahlah ya, cukup. Bapak, mungkin sekian dari saya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ramdan yang sudah memaparkan tentang bagaimana kita melakukan menanam dengan menggunakan hidroponik yang begitu mendetail ya, sehingga kalian bisa bertanya dengan nah, baik teman-teman. Nah, supaya kalian harus mengukur nih bagaimana pengetahuan tentang hidroponik tadi ya, yang sudah disampaikan, yang sudah kalian pelajari. Ini ada LK yang kalian harus isi ya, boleh kalian isi secara berkelompok ya. Ini diisi secara berkelompok ya. Silakan kalian berdiskusi
barisannya yang rapi. Ya. Ya. Silakan.
silakan. Sini. Ya. Kelompok 4 sudah beres, silakan bukan. Ayo. Silakan. Neng. Ya, baik, kita alhamdulillah ya pada pembelajaran ini kita tentang hidroponik dan kita sudah mendengar tadi apa saja yang kita pelajari pada hidroponik ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru, senang ya? Kalian bisa bertanya bisa? Ada yang bisa menjawab? Nah, nanti insya Allah pelajaran berikutnya kita akan mempraktikkan ya bagaimana kita menggunakan alat-alat untuk hidroponik ya. Oke, untuk itu kita sampai jumpa nanti besok hari di pelajaran yang lain ya. Kita cukupkan pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi